Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, ini adalah hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Sebagaimana di edaran pemerintah dan dalam kalender nasional bahwasannya hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 adalah hari pertama masuk santri dan siswa sebagai tahun ajaran baru belajar. Jadi seharusnya tanggal 13 Juli ini tahun 2020 ini seluruh santri, seluruh siswa itu sudah berada di pondok pesantren karena ini adalah hari pertama mereka perdana masuk di tahun ajaran 2020-2021. Namun qadarullah dengan adanya musibah ini, pandemi ini, sehingga beberapa santri kita, khususnya santri baru, belum bisa masuk kecuali 2 pekan yang akan datang, yaitu tanggal 25 Ustaz ya, tanggal 25 Juli tahun 2020. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, Ayah dan Abi semuanya, berkaitan dengan itu, maka Pondok Pesantren akan menyampaikan program. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan bahwa untuk anak-anakku semua dan Bapak dan Ibu semua yang memasukkan anaknya di Darus Ilmi Bintan, bahwasannya kami ucapkan selamat untuk menyambut tahun ajaran baru tahun 2020-2021 di 13 Juli ini. Harapan kita semoga semua anak-anak kita yang masuk terdaftar di Darus Ilmi ini dan terhitung mulai hari ini mereka masuk di tahun ajaran baru ini bisa mencapai cita-cita mereka sebagai penghafal Quran, penghafal hadis, dan tentunya mereka memahami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya, bisa melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat university. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan melalui perjumpaan kami di pagi hari ini langsung dari Pondok Pesantren bahwa ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada santri baru berkaitan dengan anak-anak semua yang akan sekolah di Darus Ilmi, dan kami ucapkan jazakumullah khair sudah memilih Darus Ilmi sebagai pondok pesantren yang mana pondok pesantren ini dipilih sebagai tempat dia belajar, anak-anak kita belajar, anak-anak kita menuntut ilmu, dan pondok pesantren akan berusaha sekuat mungkin dan tentunya berdoa dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan bisa menerima amanah ini dan bisa mendidik, mengasuh anak-anak kita semua yang belajar di sini sehingga mereka tumbuh menjadi kesatria, tumbuh menjadi mujahid-mujahid, tumbuh menjadi alim, tumbuh menjadi generasi-generasi salafus saleh yang berilmu, beramal dan berdakwah dan mampu membahagiakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Yang akan kami sampaikan juga adalah berkaitan perkenalan, karena ini adalah hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 di Senin 13 Juli ini. Saya bersama dengan, saat ini saya masih diamanahkan sebagai pimpinan pondok pesantren, dan kemudian di samping saya ada Ustadz Kahfi. Beliau diberi amanah untuk membimbing di kepala sekolah di Salafiyah Wusta. Di samping saya ada beliau Ustadz Solihin yang diberi amanah untuk membimbing sebagai kepala sekolah di tingkat aliyahnya. Mudah-mudahan dua teman-teman ini, dua ustadz kita ini bisa membimbing dan mengasuh anak-anak kita baik yang di tingkat wusta maupun di tingkat aliyah. Maka insya Allah pagi hari ini selama 2 pekan ke depan kita akan memberikan tugas kepada anak-anak kita. Jadi seharusnya tanggal 13 Juli ini mereka akan belajar di pesantren. Tetapi karena mereka tidak masuk di pesantren, sedangkan mereka harus mempunyai nilai nih. Ya harus punya nilai dari tanggal 13 Juli ke tanggal 25 itu kan harus ada nilai itu. Harus ada kegiatan, aktivitas, belajar. Oleh karena itu, pada hari ini insya Allah Ustadz Kahfi nanti akan memberikan tugas yang harus dikerjakan anak kita, yang harus diselesaikan anak kita di rumah, sehingga nanti ketika masuk di tanggal 25 sudah ada kegiatan belajar yang diantar, yang tugas yang diantar, sehingga itu menjadi catatan penilaian guru sekolah kepada anak didik kita yang masuk. Kemudian nanti Ustaz Solihin akan melakukan pendataan, mungkin nanti akan ada informasi dari Pak Solihin berkaitan pendataan siswa baru. Namanya khutbah ta'aruf namanya ya kalau di pondok pesantren, itu artinya perkenalan seluruh
anak-anak kita. Dan insya Allah nanti hasil video yang diminta Ustaz Solihin ini akan kita tampilkan di menggunakan layar, sehingga santri-santri lama bisa mengetahui adik-adiknya dan santri lama bisa bersiap-siap untuk menyambut adik-adik mereka, sehingga di pondok pesantren ini tidak ada bully, di pondok pesantren ini tidak ada saling merendahkan, tidak ada istilah senior dan junior, yang adanya adalah mereka sama-sama penuntut ilmu. Itu yang kita ingin tanamkan di pondok pesantren, bahwa tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang ditindas, tidak ada yang membuli, tidak ada yang dibully. Yang ada hanyalah komunitas suatu lingkungan, yang mana satu lingkungan ini sama-sama tawadhu, sama-sama sibuk dengan belajar, sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan mereka mencari ilmu, sehingga tidak ada, ya itu tadi, tidak ada membuli, tidak ada ditindas, tidak ada berkuasa, tidak ada senior, tidak ada junior. Itu kita hilangkan. Alhamdulillah pondok ini selama bertahun-tahun berdiri, hal-hal seperti itu bisa kita cairkan dan bisa kita hilangkan. Mudah-mudahan dengan jumlah santri yang baru masuk ini, melalui khutbah ta'aruf dari Ustaz Solihin nanti, kakak-kakak kelas ini bisa merindukan adik-adik kelasnya untuk masuk di pondok pesantren ini di tanggal 25 itu saja. Itu hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu insya Allah ba'da zuhur ya. Mudah-mudahan anak kita bisa segera masuk di tanggal itu. Dan mungkin tafadhol untuk Ustadz Kahfi mungkin akan menyampaikan penugasan yang akan diselesaikan oleh anak-anak kita yang akan masuk 2 pekan lagi, dan nanti akan dilanjutkan Ustaz Solihin berkaitan dengan tugas biodata ya, pengambilan video biodata oleh anak-anak kita. Tafadhol Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua calon santri baru Darussilmi Bintan, kami bermaksud untuk menyampaikan beberapa tugas untuk 2 minggu ke depan yang akan insya Allah santri baru bisa mengumpulkannya ketika hendak masuk ke pesantren. Adapun tugas yang akan kita berikan ada 3 jenis. Ada jenis yang berjenis bacaan, kedua yang berjenis tulisan, ketiga yang berjenis hafalan. Yang pertama adalah kami harapkan santri baru sebelum masuk ke pesantren sudah bisa memperlancar bacaannya. Dengan yang ingin kami tugaskan di sini adalah memperlancar bacaan Al-Qur'annya, khusus di surat Al-Kahfi, sebagai standar kita untuk menentukan halaqah Al-Qur'an besok di pondok. Dan alasan kami mungkin memilih surat Al-Kahfi agar santri kedepannya terbiasa membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Kedua, untuk tugas yang kedua adalah menulis surat Al-Kahfi yang telah dibaca tersebut. Kemudian tugas ketiga adalah menghafal kosakata, dan insya Allah kosakata yang akan dihafal itu akan kami kirimkan via grup WA insya Allah. Mungkin itu aja yang Ana ingin sampaikan. Ini adalah tugas-tugas untuk santri baru. Mungkin kita akan beralih ke Ustaz Solihin. Tapi kita tanya dulu Ustaz ya. Oh, ya. Berarti yang dibaca surat apa Ustaz? Biar wali murid lebih jelas lagi. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dari 1 sampai terakhir. 1 sampai terakhir. Tentunya gimana cara bacanya? Kalau alat ukurnya sih sebenarnya kalau tugas membaca ini seperti agar harapan kami supaya dalam kesehariannya tuh santri sudah terbiasa membaca Al-Qur'an juga. Dan dia hanya fokus di surah Al-Kahfi saja ya? Dan untuk saat ini 2 minggu ke depan mereka hanya fokus di surat Al-Kahfi aja. Artinya selesai baca, ulangi lagi. Lagi. Tentunya dengan standar baca Al-Quran yang benar. Ya, yang sesuai dengan tajwid. Supaya besok harapan kami ketika mereka kembali masuk ke pondok, kita juga sudah bisa menentukan ini masuk halaqah A, B, C gitu. Oh gitu. Kemudian tugas menulisnya berarti surah Al-Kahfi itu ketika dia dibaca, ketika itu juga waktu-waktu senggangnya juga ditulis itu ya. Ustaz. Di kertasnya mungkin Ustaz tentukan kriterianya. Mungkin menggunakan supaya lebih rapi sih. Mungkin kita harapkan menggunakan kertas HPS Ustaz. Kemudian dijilid Ustaz. Dijilid juga Ustaz. Berarti setelah ditulis dijilid. Supaya mereka juga kan selain menulis juga mereka lama-kelamaan akan menghafal insyaallah. Apalagi setelah masuk pesantren pasti menulis Al-Qur'an. Iya, menulis Al-Qur'an juga supaya terbiasa. Kemudian yang terakhir menghafal kosakata Ustaz ya. Kosakata. Mungkin beberapa kosakata Bapak Ibu akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kemudian anaknya menghafalkan supaya ketika masuk di sini
bab-bab awal dari pelajaran bahasa Arab itu sudah ada kosakatanya. Ada. Saudara. Jadi artinya 2 pekan ini sebelum mereka masuk, proses belajar di rumah itu sudah ada. Tinggal orang tua mendampingi untuk mengejar 3 target. Membaca, berarti menghafal Quran belum ada, hanya menghafal kosakata. Kemudian menulis surah Al-Kahfi, kemudian membaca surah Al-Kahfi. Mungkin Fadhal Ustaz Solihin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sekedar memberikan informasi tambahan saja seperti yang disampaikan oleh pimpinan pondok sebelumnya, yakni calon santri baru kami wajibkan untuk membuat satu video biodata pribadi ya intinya, yang berisikan pertama nama, yang kedua tempat tanggal lahir, yang ketiga alamat, yang keempat cita-cita, dan terakhir yaitu motivasi untuk masuk pesantren itu apa sih gitu. Contohnya seperti ini misalnya, perkenalkan nama saya Muhammad Solihin, tempat tanggal lahir saya Tarempa 17 Juli 1997, alamat saya di Tanjung Pinang, cita-cita saya yaitu menjadi seorang guru. Motivasi saya masuk pesantren adalah menjadi penghafal Quran yang mutqin. Seperti itu. Nah, itu informasi tambahan semua calon santri insyaallah. Itu tingkat wusta dan tingkat aliyah Ustaz. Ya, mencakup 2 tingkat Ustaz, wusta dan aliyah insyaallah. Berarti yang disebutkan berapa itu Ustaz? 4 aja Ustaz, nama. Kurang lebih 4 lah Ustaz. 4. Jadi nyebutkan nama saya gitu Ustaz ya. Ya, misalnya seperti ini. Halo, misalnya gitu kan. Nama saya itu. Nama saya ini gitu. Intinya dengan ceria. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir. Ya, tempat tanggal Yang lahir, ketiga, alamat tinggalnya kemudian sekarang, cita-cita mereka apa? cita-cita mereka. Kelima, motivasinya masuk Motivasi. pesantren. Nah, itu. Berarti 5 lah Ustaz ya. 5 Berarti kurang durasinya sekitar berapa detik itu? 30 detik insyaallah. 30 detik ya. Iya. Nah, 30 detik ya, nanti kita menyusun semua Iya. mereka. Mudah-mudahan nampak ceria lah mereka. Intinya jangan terlalu lama biarnya supaya bisa digabungkan dengan video yang lain gitu teman-teman. Latar belakang bebas loh Ustaz ya. bebas. Latar belakang pantai. Boleh gunung. pantai, boleh. Intinya yang bagus lah Iya intinya. bagus ya. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah alhamdulillah dari Ustaz Kahfi sudah menyampaikan tugas. Kemudian melalui Ustaz Solihin juga beliau sudah menyampaikan pengumpulan data melalui khutbah ta'aruf, yaitu perkenalan dengan kawan-kawannya nanti. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi satu video, rangkaian video yang akan diberikan ke wali murid sehingga satu angkatan mereka tahu ini angkatan anak-anak saya yang belajar di Darus Ilmi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan sifat amanah, sifat bertanggung jawab, dan berjuang untuk mendidik anak-anak yang diberikan kepada kita untuk kita asuh, untuk kita didik. Mudah-mudahan karena apa yang kita lakukan dalam pendidikan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Bagaimana kita mendidik, apa yang kita berikan, apa ilmu yang kita salurkan ke mereka, apa hak mereka, apakah sudah semua kita berikan, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendidik mereka, bisa mengasuh mereka, bisa mengayomi mereka, menyayangi mereka, mengantarkan mereka untuk menjadi generasi yang sesuai harapan orang tua mereka. Bisa menghafal Quran, bisa menyerahi cita-citanya yang mungkin sehat secara jasmani, sehat secara ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul harapan orang tua itu tidak tersia-siakan di pondok pesantren ini. Karena banyak pesantren itu tersia-siakan anak-anak itu. Dan harapan kita ketika anak-anak belajar di sini itu tidak tersia-siakan. Betul-betul kita dampingi, betul-betul kita berikan ilmu. Apalagi dengan jumlah sekarang ustadz yang ada di dalam pesantren itu 10 lebih. Semua ustadz yang ngajar di sini ada sekitar 20 lebih ya. Dengan guru putra, guru putri ada sekitar 30 hampir 40 ustadz. Artinya mudah-mudahan dengan itu semua kemudian bisa kita bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Kemana anak ini, apa yang kita berikan, bagaimana kita mengajarkan adab, akhlak, ilmu, penghafalan Quran, dan lain sebagainya. Sehingga orang tua itu betul-betul tidak merasa rugi dia memasukkan anaknya di lembaga pendidikan. Dan itu harapan kita insya Allah, dan itu juga harapan orang tua. Itu mungkin Ustaz Kahfi yang saya hormati dan Ustaz Solihin yang saya hormati sudah kita sampaikan ke wali murid. Wali murid, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami teman-teman wali murid, bapak dan ibu semuanya. Dan sekali lagi insya Allah ikhlaskan anak kita belajar, lepaskan anak kita, tegakkan dulu perasaan kita, tidak masalah. Toh juga nanti kita akan bertemu di hari-hari kosong, hari-hari liburan. Dan yang terpenting adalah kita bahagia di akhirat ketika anak kita adalah anak yang soleh. Dan itu akan menjadi amal jariah. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa meninggalnya anak cucu Adam itu terputus seluruh amalnya, kecuali amal jariah yang senantiasa akan berdampak kepada dirinya, yaitu adalah dia meninggalkan anak yang soleh,
anak yang mendoakannya, anak yang beramal soleh, yang itu akan kecipratan pahalanya untuk orang tuanya, dan akan mendoakan orang tuanya dan mengangkat derajat orang tuanya ke sorga, yang dari sorga ke sorga yang lebih tinggi lagi, akibat istighfarnya anaknya, akibat doa anak-anaknya. Dan itu yang diharapkan orang tua, apalagi dengan kondisi keadaan sekarang ini, di mana lembaga-lembaga pendidikan banyak yang tidak menekankan kepada pendidikan akhlak, khususnya akhlak anak itu kepada orang tuanya, tidak menekankan pendidikan karakter, menjadikan anak ini soleh. Oleh karena itu, beruntunglah orang tua yang telah memilih pondok pesantren untuk mendidik anaknya. Beruntunglah orang tua ketika dia menjadikan pesantren itu sebagai tempat digemblengnya anak. Beruntunglah orang tua ketika dia punya pikiran bahwa anak saya harus pesantren, harus menghafal Quran, harus menghafal hadis, harus belajar ilmu agama. Nah, beruntung orang-orang tua seperti. Dan lebih beruntungnya lagi orang tua ketika anak yang mau dimasukkan juga mau. Itu karena banyak orang tua yang mau tapi anaknya yang tidak mau. Maka ketika orang tuanya mau, anaknya juga mau, ustadznya juga mau, Masya Allah. Itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat ketika anaknya mau, ibunya mau, bapaknya mau, keluarganya mau, ustadznya mau, pondoknya juga nerima. Maka anak ini insya Allah akan tumbuh menjadi tiang yang sangat kuat di bangsanya ini, yang berguna untuk agamanya, berguna untuk orang tuanya, berguna untuk bangsanya, berguna untuk negaranya, dan berguna untuk diri dia sendiri di dunia maupun di akhirat. Kita tutup. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah menyaksikan video ini dan bisa segera menyelesaikan tugas anak-anaknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.